Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada materi keterampilan membaca. Kali ini materinya tahap-tahap membaca. Jadi membaca mempunyai tahap-tahap ya. Apapun kegiatan yang kita lakukan pasti ada tahap-tahapnya. Begitu juga dengan membaca. Di tahap-tahap membaca ada 3 tahap kegiatan di dalam membaca, yakni 1 tahap prabaca, 2 tahap saat baca, dan tahap ketiga pasca baca. Itu sebagai berikut. Kita masuk pada kegiatan prabaca. Guru yang efektif harus mampu mengarahkan siswa kepada topik pelajaran yang akan dipelajari siswa. Menurut Bors menyatakan bahwa kegiatan prabaca adalah kegiatan mengajarkan yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Yaitu kegiatan prabaca ini adalah arahan ya, pengarahan guru terhadap siswa yang akan melakukan kegiatan membaca. Apakah itu melakukan kegiatan membaca fiksi atau non fiksi? Apa yang akan diambil, apa yang akan dicari dari hasil membacanya. Kalau membaca sastra misalnya untuk mencari unsur intrinsik karya sastra yang terdiri dari tema, penokohan, alur, ya, setting, amanat cerita, dan gaya bahasa yang digunakan. Tokoh plus dengan karakter tokoh, yaitu contoh unsur intrinsik pada membaca karya sastra. Kalau membaca non-fiksi itu akan ditemukan apa yang terkandung di dalam bacaan ini, apa maksudnya, apa informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan ini. Jadi kegiatan prabaca itu adalah arahan dari guru apa tujuan dari kegiatan membaca yang akan dilakukan ini ya. Itu yang dimaksud dengan prabaca. Lengkap dengan jenis bacaan apa yang akan dibaca siswa atau juga kita yang akan membaca masyarakat umum. Masyarakat umum tentu punya kegiatan prabaca. Dia akan mencari informasi apa, ya, kemudian menentukan bukunya atau sumbernya, kemudian mengambil isi dari hasil bacaan tersebut. Jadi ada tujuan dari prabaca ya. Ya. Untuk menjadi pembaca yang sukses, siswa harus memiliki konsep-konsep tentang tujuan, bahan cetakan, dan tentang hubungan bahasa bicara dengan bahasa tulis. Siswa juga membutuhkan kosakata dan pola kalimat yang umumnya tidak ditemukan dalam bahasa lisan dan dengan gaya menulis yang berbeda. Beda antara bahasa tulis dengan bahasa lisan ya. Bahasa tulis dia sesuai dengan yang ditulis ya, mengikuti ejaan, istilah-istilah tertentu. Kemudian bahasa lisan yaitu cara pengucapan, cara pengucapannya, ada intonasi-intonasinya, ada jedahnya, ada pertanyaan atau dia berupa pernyataan ya. Kemudian Gruber mengemukakan beberapa teknik yang bisa dilakukan guru untuk mengaktifkan skema siswa melalui kegiatan prabaca. Kegiatan yang dimaksud ialah membuat prediksi seperti yang dikemukakan berikut ini. Guru membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan pada para pelaku dengan menceritakan nama-nama mereka dan beberapa pelaku, para tokoh. Akhirnya guru menyuruh siswa memprediksi kelanjutan cerita. Ini kalau yang dibaca adalah non fiksi, fiksi ya, yaitu sifat sastra. Jadi bisa untuk siswa SD, guru bacakan dulu dengan nyaring. Kemudian guru perkenalkan cerita dan nama-nama tokoh yang ada dalam cerita atau pelakunya. Kemudian siswa disuruh melanjutkan
membaca dan melanjutkan menyampaikan hasil bacaannya. Jadi guru memberikan contoh dulu, guru menjadi modelnya dulu ya. Dulu yang prabaca, kemudian setelah kegiatan prabaca, siswa melanjutkan membaca, maka disebut dengan kegiatan memprediksi ya. Untuk menceritakan minat siswa pada bacaan dengan menggunakan teknik prediksi, kegiatan prabaca yang dilakukan ialah membaca nyaring beberapa halaman dari sebuah buku. Kegiatan ini membangkitkan rasa ingin tahu dan minat kepada buku tersebut. Jadi membacanya bisa membaca nyaring atau membaca pemahaman. Lihat tingkat kelas dan tingkat pemahaman serta materi yang diinstruksikan oleh pelajaran bahasa Indonesia atau pada silabusnya ya. Jadi siswa melakukan kegiatan memprediksi. Ya. Pada kegiatan prabaca dilakukan ialah membaca nyaring beberapa halaman dari sebuah buku. Kegiatan ini membangkitkan rasa ingin tahu dan minat kepada buku tersebut. Dengan adanya memprediksi atau adanya sinopsis, dibaca dulu, maka akan membangkitkan minat membaca. Oh ini nanti ceritanya. Jadi ada rasa ingin tahu calon pembaca untuk membaca sebuah buku atau bacaan tersebut. Kemudian kegiatan lain yang mencakup dalam kegiatan prabaca ialah menggunakan berbagai stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa pada pelajaran. Pada kegiatan ini, guru harus berusaha menggunakan berbagai cara dengan menggunakan media suara yang bervariasi dan gerak-gerik. Ini sama dengan dialog ya, atau teks drama atau cerpen, maka membacanya harus menggunakan gestur tubuh, gestur dan gerak mata ya, intonasi. Ini untuk mempertahankan stimulus dalam mempertahankan perhatian siswa pada pelajaran. Jadi guru dalam membaca jangan monoton, tetapi ada gesturnya, gestur mata, gestur tubuh, ya gerak tubuh, gerak mata dan sebagainya. Ada intonasi, ada penekanan. Kemudian B, tahap kedua yaitu kegiatan saat baca. Setelah kegiatan membaca, kegiatan berikutnya ialah kegiatan saat baca atau disebut during reading. Rubin menjelaskan bahwa secara literal atau harfiah, metakognisi ialah kegiatan berpikir kritis yang merujuk pada pengetahuan siswa tentang proses kognitif mereka sendiri. Apabila diaplikasikan pada membaca, pembaca merupakan pembelajaran yang aktif dan konsumen yang informatif. Jadi ini disebut kegiatan saat membaca. Saat membaca, siswa harus sambil membaca sambil berpikir ya, berpikir kritis ya, merujuk pada pengetahuan kognitif, mengaplikasikan, ya, memahami apa bahan bacaannya sambil mencerna. Kemudian dia mencerna apa yang sedang dibacanya ya, memikirkan kebenaran dari apa yang dibaca, kemudian mengambil inti dari hasil bacaan. Ya, namanya membaca ya, kita paham apa yang kita baca ya, kita berpikir kritis, merujuk pada pengetahuan ya, siswa secara kognitif. Bagaimana caranya serta meningkatkan konsentrasi untuk memahami isi suatu bacaan. Dia masuk kepada tahap 3 yaitu kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Strategi yang dapat digunakan pada tahap pasca baca adalah belajar memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan prestasi visual. Jadi pasca baca, siswa, sang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengukur
sampai di mana pemahaman siswa pada bacaan yang telah dibacanya. Ya. Kemudian siswa juga bisa menceritakan kembali isi bacaan yang dibacanya. Guru mengajukan pertanyaan atau siswa langsung memberikan atau menyampaikan hasil bacaan yang sudah dibacanya tadi. Ini disebut kegiatan pasca baca. Jadi kegiatan setelah membaca, ya intinya memahami bacaan. Baik itu melalui pancingan pertanyaan guru maupun melalui informasi langsung menceritakan dari hasil membaca siswa kepada guru atau kepada teman-temannya di depan kelas ya. Itu yang disebut tahap-tahap membaca. Jadi tahap membaca itu ada 3, ada prabaca, saat membaca, dan pasca membaca. Jadi untuk pra membaca harus ada petunjuk dulu dari guru. Apa yang akan dibaca? Bacaan apa jenisnya? Apa yang akan diambil dari hasil membaca? Kemudian guru juga menyampaikan jenis bacanya ini, jenis tema atau tema-temanya ini. Nanti akan dicari unsur in atau akan dicari informasi apa yang ada dalam bacaan. Kemudian guru bisa memberikan contoh membaca tersebut dengan memancing pemahaman siswa atau memberikan jalan agar siswa lebih lancar dalam memahami bacaan. Kalau membacanya sastra, guru bisa membaca terlebih dahulu secara nyaring, kemudian menyampaikan ini tokoh ceritanya tentang si kancil misalnya. Kemudian kancil itu adalah sifatnya begini dan begitu. Nanti siswa disuruh melanjutkan. Kemudian ada petunjuk apa yang akan dilakukan oleh siswa. Kemudian masuk ke tahap 2, yaitu tahap membaca. Tahap membaca yaitu siswa harus dalam keadaan kondusif. Kondusif dalam arti kata, dia dalam keadaan suasana yang mendukung untuk membaca. Bisa membaca dalam kelas maupun di luar kelas. Ya. Kemudian siswa bisa membaca fiksi atau non-fiksi. Ya, atau dalam kelas dalam posisi yang duduk ya atau berkelompok dalam suasana yang tidak ricuh ya. Jadi dikondisikan siswa dalam keadaan membaca agar konsentrasinya terfokus pada bahan bacaan. Bahan bacaan tidak mesti panjang ya, tidak mesti banyak. Cukup 1 lembar ya, tetapi isinya betul-betul ada isi di dalam bacaan tersebut yang bisa disampaikan atau diambil manfaat serta intinya oleh si siswa. Kemudian tahap ketiga yaitu disebut pasca baca. Pasca baca yaitu guru melihat bagaimana kemampuan membaca siswa. Dari kegiatan membaca, apakah siswa sudah bisa memahami bacaan yang dia baca atau belum? Kalau bisa sebatas mana? Kalau belum di mananya? Jadi pasca baca yaitu guru harus melihat ya, memahami, mengukur sampai di mana keterbacaan siswa terhadap suatu teks. Untuk mengukur keterbacaan siswa terhadap suatu teks, siswa diminta menyampaikan secara lisan kepada guru atau di depan kelas ya yang didengar oleh bersama temannya apa hasil bacaan yang dia peroleh tadi, atau guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Contoh pertanyaannya, apakah tema dari bacaan yang telah Anda baca tadi atau tokoh, siapa-siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, bagaimana watak tokoh, di mana setting cerita berlangsung ya, alur apa yang digunakan oleh si pengarang untuk menyampaikan ceritanya, apa amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut ya. Jadi bisa beberapa pertanyaan diajukan guru untuk memancing atau mengukur sampai di mana pemahaman membaca siswa yang sudah dilakukan tadi ya. Jadi berbagai macam caranya.
Bisa tulisan, bisa lisan, bisa lewat pertanyaan, pancingan pertanyaan guru kepada siswa, atau siswa langsung diminta oleh guru menyampaikan hasil bacaannya. Bisa divariasikan dalam belajar dan mengajar, yaitu KBM di dalam kelas, agar siswa tidak bosan dan guru juga tidak jenuh dalam menyampaikan materi kegiatan membaca. Ya, jadi tingkatan membaca ini berdasarkan kelas ya, berdasarkan kelasnya. Untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3, itu kelas rendah, itu berbeda kompetensi membaca yang harus mereka capai dibanding dengan kelas tinggi 4, 5, 6 itu berbeda. 1, 2, 3 itu lebih pada membaca lancar, membaca nyaring ya. 4, 5, 6 itu lebih kepada membaca pemahaman dan membaca analisis dengan kompetensi analisis. Begitu juga dengan tingkat SMP. SMP itu dia lebih kepada analisis, bacanya sudah panjang ya atau lebih luas. SMA dia juga lebih kepada analisis ya. Jadi tahapan-tahapan membaca dapat diikuti sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kelas tinggi, kelas rendah, SMP dan SMA itu akan berbeda ya, ada berbeda. Demikian saja materi tahap-tahap dalam melakukan kegiatan membaca. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi siswa Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.